JPI, ini aku lagi nunggu Caca nih. Kan kita udah janjian untuk podcast hari ini. Tapi kemana ya dia? Coba deh aku telepon dulu. Kok nggak diangkat sih? Nah ini dia. Kok lemes, Cak? Kenapa tuh? Lagi galau banget nih aku, Ton. Galau kenapa? Ya coba di sini curhat dulu sama aku di sini. Kenapa sih, Cak? Iya, aku galau banget. Aku pengen banget punya rumah. Tapi kamu tahu kan, penghasilan aku nggak mencukupi. Belum lagi cicilan-cicilan aku. Gimana ya, Ton? Oh gitu. Kamu jangan pesimis dong. Pasti bisa. Kebetulan aku pernah dengar yang namanya KPR FLPP ataupun KPR bersubsidi. Tapi kalau untuk panjang lebarnya aku nggak bisa ngejelasin, Cak. Ada Pak Dirjen. Bapak. Halo Pak, kebetulan banget ya, Cak ya. Silakan Bisa duduk, Pak. sini, Pak. Kenapa nih untuk ininya, kebetulannya? Iya, Pak. Aku lagi curhat sama Anton, Pak. Kebetulan banget ketemu Bapak. Tapi sebelumnya pesen minum dulu ya, Pak. Siap. Nah, Mas Apa, Mar? Kokom. Ya Pak. Bapak mau pesen apa nih, Pak? Kira-kira? Pesan yang enak aja. Ya. Yang Yang enak aja. bersih, yang putih. Nah, Oke, Mbak oke. Caca apa? Aku kopi deh. Kopi. Kalau Anton apa? Aku es teh aja sih, Mas Kom. Oke. Sebentar ya Jangan lupa Pak. sama cemilannya ya. Siap. Waduh, nggak boleh gorengan katanya. Iya nih Pak, jadi tadi aku curhat sama Anton, aku pengen banget punya rumah Pak. Tapi kayaknya aku ragu-ragu karena penghasilan aku nggak takut kurang, terus belum lagi cicilan-cicilan aku ya Ton. Iya bener Pak, tadi Caca curhat sama aku panjang lebar, katanya dia pengen punya rumah. Dan kebetulan nih Bapak ada di sini, ada kesempatan kita untuk nanya-nanya ya Ca ya. Betul. Sebenarnya Pak, apa sih arti dari KPR bersubsidi ataupun KPR FLPP ini? Silakan Pak. Jadi FLPP itu singkatan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Ini program pemerintah ya, dimaksudkan untuk agar semua masyarakat berpenghasilan rendah tadi mampu membeli rumah. MBR ya, MBR tadi, jadi MBR bisa membeli rumah terjangkau. Ya. Bunganya ada di 5%. Jadi kalau komersil mungkin ada di 10, 11 dan seterusnya sehingga cicilannya besar. Nah dengan FLPP ini cukup 5% sehingga cicilannya bisa lebih terjangkau. Bisa ditekan ya Pak. Bisa ditekan. Oke. Berarti kita sudah paham ya Cak ya, apa itu KPR bersubsidi. Terus Pak, kalau kita sudah tahu itu gimana dengan subsidinya, bantuan dan kemudahan untuk mendapatkan KPR ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah ataupun MBR tadi Pak? Ya tentu ini dimaksudkan untuk masyarakat yang MBR yang memenuhi persyaratan. Jadi selama syarat-syaratnya dipenuhi, mestinya semua bisa untuk mengaplikasikan memanfaatkan fasilitas ini ya. Yang pertama tentu dari MBR-nya sendiri belum punya rumah syaratnya. Nah, cocok banget ya Pak. Terus juga belum pernah menerima fasilitas subsidi rumah. Oke. Ya. Jadi dia belum pernah. Terus masuk kelompok pendapatan MBR. Nah, MBR itu gimana? Ya, itu Pendapatannya di bawah 7 juta kalau dia sendiri, Oke. tetapi kalau keluarga itu di bawah 8 juta. Ya. Nah, lalu masuk lagi ke ininya, syarat rumahnya. Syarat rumah. Nah, Ya. rumahnya Gimana tuh ya. Pak? Bentar Pak, itu Mas Komar sudah datang Ada menguji makanan dan minuman jadi kita. minumnya. Dia juga tadi banyak curhat sama kita Ya, tadi. Minumnya dulu Pak. ada merah, ada hijau ya. Iya benar. Langsung bisa dicicipi Pak. Siap. Nah, jadi syarat rumahnya ada bisa vertikal, bisa rusun, bisa landed. Nah, kalau yang landed itu ada syarat besaran tanah minimal 60 meter persegi, paling besarnya 200 meter persegi. Bangunannya paling rendah 21, paling besarnya 36. 36. Ya, itu. Nah, kemudian ada lagi syarat tambahannya bahwa rumahnya
harus dihuni. Jadi dalam 1 tahun paling lama Anda harus dihuni. Nggak boleh Dihuni ditinggalin. ya, Jadi Pak. memang ini karena buat rumah pertama ya memang harus buat dihuni. Yes. Dan kemudian tidak bisa dipindah tangankan Pak selama paling tidak 5 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun boleh, tapi kalau dalam 5 tahun harus, kalau rusun bahkan 20 tahun seperti itu. Jadi memang Berbeda karena ya. rumah ini bagi MBR ya ada fasilitas-fasilitas tadi tentu dilengkapi dengan syarat-syarat. Iya, pasti ya, Pak. Berarti wajib huni ya Pak ya, setelah Iya. kita beli nggak boleh Nah, dikosongin. namun tadi kalau ada pertanyaannya tadi apa subsidinya seperti apa? Seperti Yang apa? Iya, yang itu tuh, pertama kan untuk apa agar terjangkau tadi bunganya di 5%. Nah, dengan 5 tadi ya average ya rata-rata cicilannya sekitar 1 sampai ya 1 jutaan rupiah sebulan. Terjangkau Oh, ya Cak iya. ya. Masuk lah ya. 1,1, 1,2 itu tergantung nanti tenornya. ya. Tenornya betul. Tapi fasilitas KPR-nya sendiri tenornya bisa 20 tahun seperti itu. Tapi tidak harus 20 tahun. Kalau rezekinya udah bagus, mending dipercepat Bisa aja. ya, Pak, ya, bisa. dipercepat ya. Jadi justru dengan dibuat 5% ini harapannya masyarakat jadi berani mencicil. Betul. Karena beli rumah yang paling baik itu belinya saat ini. Karena harga akan terus naik. Ya kalau kita berani mencicil hari ini, berani akad, harganya diikat dengan harga hari ini. Kan gitu. Iya, iya. Inflasi juga Jadi ya Pak. nanti harga diikat tinggal kita cicil katakan 10 atau 20 tahun. 20 tahun, iya bisa. Tahu-tahu rezekinya meningkat gitu. Kalau 10 tahun kayaknya rezekinya banyak bisa melunasi lebih awal ya dilunasi aja Boleh ya, Pak ya. sehingga tidak terbebani sebagaimana seharusnya tadi. Gitulah kira-kira. Mudah ya. Oh ya, tadi satu lagi. Iya, Jadi gimana selain tuh, Pak? tingkat bunga, ada juga subsidi uang muka. Jadi setiap Oke. Apa tuh Pak subsidi subsidi uang muka? Bisa itu jadi dijelaskan? setiap penerima manfaat tadi mendapat bantuan 4 juta rupiah. Wah. Ya. Itu S-Bung kalau nggak salah ya Pak. S-Bung, Oh, S-Bung. ya. Kemudian ada juga fasilitas bebas pajak. Jadi pajaknya itu kan 10 sampai 11%. Iya, itu kan. Nah, itu sehingga makin terjangkau. Oh gitu. Iya. Udah beraninya beli belum? Kalau dengar penjelasan dari Bapak nih Masih sepertinya sudah ngobrol-ngobrol tertarik dulu ya. ya. Iya. Tapi kita pengen tahu lebih lanjut nih Pak. Iya. Mas Kom, Iya. Oh iya. Isi Bapak. minumnya. ini minumannya Pak. Bapak yang hangat ya Pak ya? Iya. Iya. Saya suka yang hangat. Ini Mbak Caca. Mas Kom. Iya. Ngomong-ngomong, Mas Kom udah punya rumah belum sih? Belum tuh Mbak. Kebetulan nih ada Pak Dirjen nih. Mau tanya-tanya nggak? Kalau mau beli rumah gimana? Iya, gini nih Pak. Saya kan punya pelayan kampung ya. Apa ada kriteria khusus untuk mendapatkan KPR bersubsidi ini? Itu aja sih Pak. Kalau ada memang bisa, saya ingin banget punya rumah. Ya, semua harusnya bisa memanfaatkan fasilitas ini, baik yang formal maupun yang informal. Nah, tentu nanti pengecekan awalnya akan dilakukan oleh perbankan. Iya. Ya, makanya akunnya harus dijaga, jangan beli yang nggak perlu gitu ya. Nah, lalu ada juga cara ini kemarin kalau yang informal kan biasanya tidak punya payroll. Iya, itu dia. Sehingga kita harus punya record kemampuannya. Nah, salah satunya tadi dengan menabung. Iya. Nah, Tapera itu punya kerjasama dengan BTN yang namanya tabungan BTN Rumah Tapera. Oh Nah, gitu. nanti menabung rutin setelah sekian waktu nanti udah bisa memanfaatkan ini. Jadi track recordnya dapat. Jadi saya punya kesempatan untuk mendapatkan rumah ya Pak? Punya. Asik. Yang penting tadi tolong ya kan kalau zaman sekarang ada yang ikut pinjol, pinjol. dan Iya, lain-lain. Mas Komar ada nggak pinjol? Enggak dong. Nah, itu Enggak dong. jangan karena nanti mengaruhi ya. Kemudian juga
belanja juga lebih apa mencicil apa tadi kredit-kredit Pay dia lebih letter ya, Pak? selektif. Nah, seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Makasih Ya, Pak. mudah-mudahan segera dapat Siap. rumah yang diidamkan. Iya, mudah-mudahan Pak. Makasih Iya. Pak. Kasih Mas Komar. Iya Mbak. Berarti udah terjawab ya Cak tadi terkait cara mendapatkannya juga sangat mudah ya. Betul. Ini Pak, terus kita mau nanya terkait harga rumahnya sendiri gimana sih Pak? Apakah memang benar-benar terjangkau atau gimana Pak? Ya, kalau harga bervariasi kan ada ditetapkan itu berkisar 166 juta ya. Sampai yang paling mahal tentu di Papua sekitar 240 juta, tapi ada SK-nya. Iya. Itu 160 sampai 240. Ya. Iya. Nah tadi dengan 166 tadi kalau dengan bunga 5% tadi cicilannya berkisar di sekitar 1 jutaan. Jadi yang penting kan cicilan tiap bulannya bukan harga tentu ya, Iya. tapi akhirnya kalau kita jadikan dia cicilan, yang penting cicilannya ini tidak lebih dari sepertiga pendapatan begitu. Tuh Sehingga kan. selebihnya masih bisa dimanfaatkan kebutuhan hidup yang lain. Yes. Oh iya Jadi ya. masih bisa kita taruh untuk kebutuhan yang lain. Betul, selain berarti cicilan aku tadi. bisa ya kira-kira ya Pak. Kalau misalnya Insya hitungan Allah. seperti itu ya. Iya. Terus Terus Pak apa lagi ini, nih? nah kan harga rumahnya bisa dibilang lumayan terjangkau ya Pak ya. Tapi Pak, kalau mengenai rumah yang terjangkau nih, kita berpikir terkait tentang kualitas bangunannya. Nah, Gimana itu, nih Pak. biasanya kan kalau rumah murah, kualitasnya juga kadang orang bilang itu murahan juga. Iya. Gimana dengan KPR FLPP ataupun KPR bersubsidi ini Pak? Ya rumahnya ya tentu harus berkualitas Iya. sesuai ketentuan ada uji layak fungsi seperti itu Layak fungsi. dan ini pun sebelum akad ya bank juga bertanggung jawab untuk melihat rumah tadi memenuhi syarat-syarat kualitas seperti itu. Pengembangnya juga bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Jadi walaupun rumahnya terjangkau ya, tapi kualitas rumah tetap diutamakan dan menjadi komitmen semua di sini komitmen komitmen pengembangnya, asosiasi pengembangnya juga berkepentingan membuat rumah yang berkualitas. Demikian juga dengan bank penyalur. Banknya. Bank penyalur juga nggak mau menyalurkan rumah yang tidak berkualitas, sehingga harapannya tentu yang memperoleh manfaat terbesar nanti masyarakat. Jadi nanti ada monitoring dan evaluasi ada monitoring dari. berjenjang. Oke. Tuh kan, jadi kita nggak perlu takut ya Pak mau ngambil rumah KPR subsidi takut bangunannya jelek atau tidak layak, Betul. karena terjamin semuanya ya Pak. Sudah bisa digaransi lah ya. Bisa digaransi ya. Oke. Oke deh. Selanjutnya ini kayaknya ada pertanyaan dari subscriber kita Pak. Betul. Ini dari netizen ataupun dari sahabat-sahabat DCPI. Ini dari banyak DM yang masuk, ada dua nih yang kita pilih Ya. Pak. Ini yang pertama dari Haji Pratama _ apa saja kewajiban MBR jika sudah membeli rumah dengan KPR FLPP ini? Itu, Pak. Yang pertama mencicil. Mencicil, Kan ya, akad pasti. tadi kan akad kredit dengan bank ya harus dicicil setiap bulannya, jangan sampai terlambat Iya. kan gitu. Terus yang kedua itu kewajiban dengan perbankan ya. Yang kedua kewajiban dengan rumahnya. Ya, Wah, ya harus iya, itu dipelihara, dia. harus Iya. ditunggu karena tadi syaratnya kan harus ditunggu. Jadi jangan Tidak boleh ditinggal ya Pak. ditinggalkan, dikontrakkan lagi juga nggak boleh, Nggak boleh. hal seperti dihindari. Berarti kalau contohnya Pak ini dikontrakan ataupun nggak dihuni selama kurang dari setahun, itu ditarik kembali oleh pihak Fasilitasnya pengembang. ditarik karena yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk menerima bantuan dan kemudahan ini. Jadi pajaknya ya harus dikembalikan karena kalau dia beli rumah ya harus ada pajaknya. Tapi kalau dia memenuhi syarat dikenakan bebas. Terus bunga 5% kan itu karena dia memenuhi syarat. Ketika dia tidak memenuhi syarat, bunganya dikembalikan. Oh iya. Yang 4 juta tadi juga harus dikembalikan. Jadi ada katanya bisa
berinvestasi di sini bukan ini tempatnya. Kalau berinvestasilah di tempat yang lain, itu silahkan. Iya. Tapi kalau di program ini adalah program rumah bagi MBR yang membutuhkan, yang memenuhi persyaratan. Betul. Berarti itu persepsi salah ya kalau kita ingin invest seperti itu ya. Ya, Benar. invest boleh, baik, tapi bukan di sini. Bukan di sini. Sama komitmen yang harus dijaga ya Pak. Komitmennya harus dijaga. Oke, berikutnya ada pertanyaan yang kedua dari subscriber sahabat DJPI Pak. Ya. Dari @bypams. Katanya apa sanksi yang diberikan pemerintah kepada MBR jika tidak menaati peraturan terkait KPR FLPP ini? Gimana Yang tuh Pak? tadi. Ini ya, ditarik. Jadi tadi. Ditarik ya. semua sehingga dia harus membayar secara komersial. Kan Semuanya berarti jadi dikembaliin langsung. Iya. dikembalikan. Rugi ya kalau misalnya macam-macam ya Pak ya. Nah sayang banget sih kalau dilewatin seperti itu. Setidaknya dengan rumah yang terjangkau tadi, kayaknya kewajibannya juga nggak terlalu berat untuk kita kan, Betul. untuk mencicil juga. Ya karena ini kan namanya program fasilitas yang membutuhkan kan banyak. Benar, Iya. benar. Jadi kalau sampai apa dikontrakkan berarti kan mereka nggak butuh sebetulnya. Iya. Ya toh? Penting ini dimanfaatkan oleh yang lebih perlu. Iya, betul sekali. Terus berarti yang terakhir nih Pak, Iya. kira-kira kita pengen tahu pesan-pesan Bapak untuk masyarakat mengambil KPR subsidi ini gimana Pak? Ya Ada. tadi yang pertama di tahap awal jaga tadi karena ini kan nanti eligibility-nya yang harus ini sehingga secara mandiri tolong dicek juga bagaimana kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perbankan tadi dipenuhi sehingga ketika mengusulkan harapannya lolos bisa diterima. Bisa diterima. Berarti punya kesempatan dong. Iya. Ya tentu kalau dia ini sudah mulai mencari-cari nih lokasinya di mana ya. Nah itu ya Pak harus dicari. Kalau bisa datang langsung ke tempatnya ya Pak. Lokasinya dicek dan seterusnya. Lalu coba juga buka-buka yang si kasetnya. Nanti bisa Sikasep. daftar lewat sana. Aplikasi Sikasep ya, Pak. Aplikasi dan- Sikasep. Di sana lengkap ya Pak, semuanya Lengkap, ada ya. Semua nanti bisa gue ditanyakan juga ke Tapera juga, ke bank penyalur juga bisa ditanya. Oke. Jadi seperti itu. Nah lalu ya nggak ada yang khusus saya pikir ya yang penting semangat untuk punya rumah. Saya pikir kalau itu udah insya Allah bisa akad dalam waktu cepat dalam waktu singkat. Itu kan jadi optimis kan Ca untuk beli rumah kan. Tapi Pak gini, dari tadi kita udah ngobrol panjang, boleh diminum Pak Oh, iya, silakan. Ini yang panas ya. Iya ini yang panas. Seru banget ya Pak. Jadi misalnya nanti Caca mau ngambil rumah, saya bisa datang ke bank terdekat ya Pak Ya, untuk menanyakan. aplikasi KPR-nya. Ya untuk rumahnya dicek di mana yang diinginkan, ditanya-tanya. Lokasinya ya Pak. Lokasinya, rumahnya, ya semua harus ya namanya rumah ini kan akan kita tinggali lama, Betul, sehingga tentu pertimbangannya juga mateng. betul, betul. Karena ketika udah langsung akad di sini nggak bisa akad lagi di tempat yang lain ya. Iya, harus satu kali, berarti harus satu kali seumur hidup ya Pak. Sekali ya nanti kalau udah lunas mau lagi ya silahkan. Tapi nggak bisa yang rumah subsidi. Satu lagi nih Pak, pengen tanya. Jadi saya ngambil rumah Pak. Nanti kalau di kemudian hari suami saya ngambil juga itu kira-kira bisa nggak sih Pak? Ketika kan satu untuk keluarga ya, satu untuk belum pernah memperoleh manfaat. Satu kakak berarti ya Satu, Pak? Ketika dia satu kakak pasti akan dilihat suami istri. Suami istrinya. Jadi kalau misalnya saya sudah ambil berarti suami saya tidak bisa ngambil ya Iya, Pak? Lagian ngapain juga? Emang mau pisah? Mungkin Jadi kamu kalau- mau nginvest tadi ya. Iya, Kalau kirain bisa, bisa ya Kalau Pak. ada uang gedein rumahnya, jangan bikin satu lagi nanti bingung istrinya di mana, suaminya di mana. Ya. Oh iya ya. Waduh, seru banget ya Ca ya. Semua sudah terjawab kalau kesah kamu Ca, kalau kesah aku Benar. juga dan seluruh sahabat DJPI semuanya sudah dijawab oleh Pak Dirjen nih.
Jadi aku nggak perlu galau lagi ya Pak. Harusnya Optimis begitu. loh. Optimis kita ya. Anton juga pengen ngambil rumah Pak di Pengen sini? dong setelah mendengar penjelasan dari Pak Dirjen, aku jadi semakin semangat untuk bisa mendapatkan rumah baru Pak. Betul, betul. Pak Kasih ya, Terima juga. kasih banget ya Pak, Rasanya. mau Ya. ditanya-tanya. Semoga Bapak sehat selalu ya Amin, Pak. amin, amin. Nanti kapan-kapan main lagi ke sini ya Pak? Anytime, nanti biar bisa ngerasain kopinya lagi. Weh, kopi Mas Makasih. Komkom namanya Pak. Bunga mawar harum di taman, Cakep. kupu-kupu terbang, hinggapnya di bunga. Cakep. Ayo manfaatkan KPR FLPP sekarang, Cakep. rumah idaman tak lagi hanya angan-angan. Tuh kan Ton, aku udah gak galau lagi sejak ngobrol sama Pak Dirjen tadi. Terus aku juga lebih optimis untuk ngambil rumah. Semuanya tadi sudah dijelaskan Pak Dirjen, mulai dari apa itu KPR bersubsidi, Betul. ataupun KPR SLPP, kemudian apa subsidinya, bantuan serta kemudahannya, cara mendapatkan rumahnya, harga rumah itu sendiri, kualitas bangunannya juga Cak, serta sanksi dan kewajiban oleh MBM ketika ingin mendapatkan KPR bersubsidi ataupun KPR SLPP ini. Udah lengkap banget ya penjelasannya. Tapi Cak, kita nggak mau di sini aja Cak, walaupun kita ke closing, Iya. kita masih ada yang namanya ngopi bareng Dirjen PI Betul. untuk topik-topik menarik lainnya di kesempatan selanjutnya. Wah mantap banget Ton. Dan kita mau ngingetin kepada sahabat DJPI, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di sini. Sampai ketemu lagi, saya Caca, Saya Anton, kita pamit.